Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nama saya Dicandra Jusitio Hadiana. Nama saya Nola Fahra Khairana. nama saya Nabila Fitri Ayu. Nama saya Wisinaina Saharani Taras. Nama saya Yuli Fitriana. Nama saya Rizky Ramadhani. Nama saya Kemal Hafiz Darmawan. Kami di sini ingin mengunjungi tentang peninggalan-peninggalan yang ada di Pontianak. Dan yang pertama yang kita kunjungi yaitu Istana Kadriah. Sini kita berada di Istana Kadriah. Ini adalah cagar budaya Kota Pontianak. Istana yang beralamat di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Oke, selanjutnya kita melihat tepi-tepi ini ada rumput. Tuh, ada meriam yang merupakan ikon Pontianak. Terus terus nih kita belok ke bangunannya. Ini ada penjelasan. Ini adalah biografi Istana Kadriah. Istana Kadriah didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan didirikan pada tahun 1185 Hijriah. Ini juga ada souvenir dari Pontianak, yaitu ada Cora Insang dan lain-lainnya. Di sini juga ada peci. Sejarah dari Keraton Kadariah. Keberadaan Keraton Kadariah tidak lepas dari sosok Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang masa mudanya telah mengunjungi berbagai daerah di Nusantara dan melakukan kontak dagang dari para saudagar di berbagai negara. Ketika Habib Hussein Al-Qadri yang pernah menjadi hakim agama kerajaan Matan dan ulama terkemuka di kerajaan Mempawah wafat pada tahun 1770 Masehi, Syarif Abdurrahman beserta keluarganya memutuskan untuk mencari daerah pemukiman baru. Sampai pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, mereka tiba di daerah dekat pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas. Mereka memutuskan untuk menetap di daerah tersebut. Secara historis, Keraton Kadriah mulai dibangun pada tahun 1771 Masehi dan baru selesai pada tahun 1778 Masehi. Tak lama setelah keraton selesai dibangun oleh Syed Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dinobatkan sebagai Sultan pertama Kesultanan Pontianak. Dalam perkembangannya, keraton ini terus mengalami renovasi dan rekonstruksi hingga menjadi bentuk yang sekarang ini. Sekarang bentuk bangunan. Struktur bangunan Keraton Kadariah ini terbuat dari kayu pilihan pada bagian depan, tengah, dan kiri depan keraton. Kita dapat melihat 13 meriam kuno buatan Portugis dan Prancis. Sebuah ruangan berupa mimbar yang menjorok ke depan yang dulunya digunakan Sultan sebagai tempat peristirahatan atau untuk sekedar untuk menikmati keindahan pemandangan Sungai Kapuas dan Sungai Landa. Di ruangan ini juga kita dapat melihat genta, sebuah alat yang dulunya dipakai untuk penandanya adanya marbaya. Bangunan kantor pos lama yang berada di Jalan Rahadi Usman merupakan bangunan yang pernah didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda saat menjalankan pemerintahan di Pontianak. Berdasarkan catatan riset yang dilakukan oleh Ahmad Asma DZ yang tercatat di buku Pontianak Heritage, bangunan kantor pos tersebut dibangun pada tahun 1858 silam.
Sejak awal, bangunan kantor pos lama tersebut difungsikan sebagai pos telegraf kantor atau kantor pos. Di dalam buku Pontianak Heritage, berdasarkan Plate Ground Van Hof Village Pontianak, 1 Maret 1934 atau peta Pontianak 1934, pos telegraf kantor itu berada di simpang Herentratz atau sekarang Jalan Hasanuddin, dan Larif Park Tanah Seribu atau yang akrab sekarang dikenal dengan Taman Alun-Alun Kapuas. Arsitektur bangunan kantor pos tersebut masih kental dengan corak arsitektur miliki Belanda. Hal tersebut ditandai dengan jendela yang besar tersusun dan berfungsi sebagai ventilasi udara. Bangunan tersebut hingga sekarang masih beroperasi untuk melayani jasa pengiriman barang dan sebagai lokasi masyarakat penerima manfaat bantuan langsung tunai program pemerintah. Sekarang kami berada di lokasi ketiga, yaitu SDN Negeri 14. Secara administratif, bangunan SDN 14 Tamar ini berada di Jalan Tamar, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut sejarahnya, bangunan ini dulunya adalah Hollands Inland School atau HIS, sebutan SD pada masa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan HIS dengan tujuan untuk mengadakan pendidikan School. Awalnya, sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak orang Belanda saja. Pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan orang pribumi untuk bersekolah di HIS tersebut. Walaupun masih sebatas memperbolehkan anak-anak petinggi dan pejabat saja, baru pada 1950 usai Indonesia mengalami kemerdekaan, masyarakat pribumi dari semua kalangan diperbolehkan dan memiliki kesempatan yang sama dengan yang lainnya dalam mengenyam pendidikan di sekolah ini.